Nah, ini kita masih milih mana yang paling enak kita kerjakan, mana yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau sana bagaimana mewarisi majma'i ketika perintah datang kepada mereka, jawaban mereka satu, sam'an wa ta'atan, mendengar dan kami taat. Tidak ditanya kepada mereka, tanya kepada Rasul, ya Rasulullah ini hukumnya apa ini? Wajib, apa sunnah, apa makruh, apa mubah, apa mustahab. Nah, pokoknya selama itu datangnya perintah dari Rasul, pasti ada manfaat, pasti ada gunanya. Mereka kerjakan dengan senang, bahkan mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan yang terbaik. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Ya, perbedaan dengan mereka. Bahkan ketika siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau didatangi, ya, dilewati oleh Umar bin Khattab. Lewat Umar Utsman. Salam sampai 3 kali, dan dijawab oleh Utsman. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka kemudian Utsman mengatakan, ya, ketika dia tidak menjawab salam daripada Umar, Umar pergi menemui Abu Bakar, cerita kepada Abu Bakar, apa kira-kira yang mengajukan kau wahai Abu Bakar dibandingkan dengan Utsman yang saya berikan salam tapi tidak jawab? Masa sih dengan Abu Bakar ini kita temui sekarang Utsman. Maka ditanya oleh Abu Bakar bahwa Anda telah diucapkan salam oleh Umar, dan yang mengucapkan salam kepada Anda, kenapa tidak dibalas? Kenapa tidak dijawab? Maka beliau mengatakan, ma'asyuru bimururi Umar. Saya tidak merasa Umar itu lewat depan saya bahkan mengucapkan salam. Kenapa? Karena saya sedang memikirkan bagaimana nasib saya nanti setelah dunia ini sudah saya tidak tinggal lagi di belakang. Dunia dan akhirat. Karena lamun mikirin akhirat, salam orang, lewatnya orang ada orang. Kita selama ini bukan mikirin akhirat, lamunnya sudah pada dia. Sehingga istri salah, istri ngajak ngobrol, istri ngajak makan, lagi jawab akhirnya apa? Gara-gara apa? Nah, maka Islam salah satunya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau mengarang, menulis, membuat taklid. Taklid itu adalah sebuah komentar dalam sebuah kitab atau risalah kecil yang berjudul Wajibuna Nahwa Ma'amrallahu bihi. Kewajiban kita, kewajiban seorang muslim menghadapi perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya gimana kita bersikap? Jangan sampai salah langkah, jangan sampai seperti anak-anak tadi. Yang ada langsung dikerjakan, ada yang menunda-nunda, ada yang malas-malasan, bahkan ada yang meninggalkan. Ya, maka beliau di sini menyebutkan ada sekitar 7 yang mudah waktunya cukup. Baik, yang pertama, beliau katakan, ya, kewajiban seorang muslim ya terhadap perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu bihi, yaitu mengilmuinya. Ketika datang sebuah perintah, perintahnya berupa kewajiban, berarti ada konsekuensi yang harus diambil. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adanya dosa kalau ditinggalkan. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, zakat fitrah, zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat, haji jika mampu. Itu semua adalah kewajiban yang ada dalam rukun Islam. Ketika ini kita tinggalkan, berarti kita siap untuk menerima resiko. Resikonya mendapatkan dosa, bahkan tergolong menjadi dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat. Perbedaan antara orang muslim dan kafir adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, berarti dia telah ingkar, telah kafir. Kalau meninggalkan dengan sengaja, bahkan mengingkari daripada kewajiban salat lebih parah. Ya, contoh misalnya dalam ibadah salat. Bapak, para ikhwah sekalian, kalau kita beli sesuatu, ya, entah barang, benda, barang elektronik yang mungkin produksinya unlimited, jadi terbatas, ya, kita punya uang, kita pengen beli karena ada gengsi, kita pengen punya barang tersebut. Lantas kita tidak tahu cara mengoperasikannya gimana. Padahal barangnya sudah mahal, kemudian diproduksi juga dengan terbatas, kemudian kita paksa beli. Langkah pertama yang harus kita tahu adalah mencari buku petunjuknya. Buku petunjuknya ternyata bahasa Inggris, dibalik bahasa Mandarin, orang-orang itu bisa.
Ya. Akhirnya dia cari YouTube, wah bagaimana nih caranya di tutorialnya ya, supaya saya bisa masang elektronik atau bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan barang elektronik yang saya beli. Ternyata ada, kita tonton sebentar, kita praktekin, kita pause, kita tonton lagi, praktekin, kita pause, sampai berhasil. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama harus ada yang memberikan apa? Contoh, tutorial. Kalau tidak ada, niscaya nanti contoh sholatnya orang Bekasi dengan orang Jakarta beda. Karena semua punya pemimpin, semua punya kepala, semua punya pangkat, semuanya pengen dengar. Bekasi punya bupati, yang punya wali kota, Jakarta punya gubernur. Ya, orang Bekasi nggak enak banget kan? Saya ikut sholat orang Jakarta aja, sholat zuhurnya 2 rakaat, gitu ya. Dibandingkan dengan orang Bekasi 4 rakaat kelamaan, lapar, gitu ya. Cuma 4 rakaat ada, saya ikut orang Jakarta aja. Kalau Islam nantinya begitu atau tidak punya apa? Contoh uswah hasanah dalam beribadah kepada Allah, nantinya setiap tempat, setiap daerah, setiap negara mereka akan punya syariat sendiri-sendiri. Maka ketika perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban, maka yang pertama kewajiban kita adalah mengilmui. Rasulullah SAW contohkan dalam sebuah ritual kecil, yaitu yang baru saja kita kerjakan pada sholat. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bapak, kalau ngomong sekarang saya lihat Rasulullah sholat kapan? Barusan. Kita percaya atau enggak? Bakal nimpul. Ya. Kenapa? Rasul sudah meninggalkan kita 15 abad yang lalu. 471 Hijriah, 471 Masehi beliau sudah meninggal. 11 Hijriah beliau sudah meninggal. Sekarang 1443 Hijriah di penghujung dunia. Ya, sudah 1400 lebih dia meninggalkan kita. Tidak mungkin bagi kita melihat Rasul di depan mata kepala kita sendiri mengajarkan kita sholat, atau mau dicari YouTube bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan wujudnya, pasti tidak ada. Tapi ada lebih puluhan riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sholat. Inilah yang kita pegang. Seolah-olah Allah Rasul mengajarkan kepada kita, berdiri di hadapan kita, mencontohkan bagaimana beliau sholat. Sehingga sholatnya orang Bekasi dengan orang Jakarta, dengan orang Aceh, dengan orang Papua, bahkan dengan luar Indonesia sama sholatnya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sampai isya 4 rakaat, 17 rakaat keseluruhannya. Ya, walaupun mazhab apapun, ya mereka semua berittifaq, bersepakat tentang jumlah rakaatnya. Tidak ada mazhab tertentu, sujudnya 4 kali dalam 1 rakaat, tasawuf akhirnya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, baca Fatihahnya 2 kali. Ya ini alhamdulillah kita bersyukur. Ya, maka ilmu ini. Apalagi ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Ya ibadah-ibadah yang harus kita sendiri kerjakan. Tidak ada joki dalam urusan sholat yang saya bayar. Memang kayak haji, badal haji ada, badal umroh ada, badal sholat tidak ada. Ya, saya lagi sakit nih kan, aduh, nggak bisa sholat, saya minta simpulan aja lah, saya bayar cepet untuk sholat, nggak bisa. Nah Islam ajarannya gimana? Kalau dia tidak sanggup berdiri maka duduk, nggak sanggup duduk maka tidur, tidak sanggup tiduran dengan isyarat, tidak sanggup isyarat di sholat karena tidak sanggup lagi buat sholat. Nah Islam mengajarkan begitu, tidak boleh meninggalkan sesuatu yang dianggap kewajiban, dan kewajiban ini tidak bisa diwakilkan. Ya, kewajiban ini tidak bisa diwakilkan. Maka yang paling pertama adalah mengilmui tentang ibadah tersebut. Baik. Kemudian yang kedua adalah mahabbatuhu, yaitu mencintainya. Ya, mencintai daripada ibadah tersebut. Kita sholat dianggap berat, puasa dianggap berat, umroh dengan harta dianggap berat, sedekah dengan harta yang sedikit juga dianggap berat. Kenapa? Kurangnya rasa cinta kita kepada ibadah tersebut. Ya, dulu bapak-bapak ketika taruh acara dalam tanda kutip dengan istri, dulu calon istri, sekarang mungkin udah jadi istrinya. Semangatnya bagaimana ketika cinta?
Ya sudah ada, sudah membara, siap berkorban. Gunung akan kudaki, lautan kuseberangi. Ya kan? Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi demi mendapatkan si dia. Kenapa? Cinta. Ya, berapa waktu yang lalu saya isi tausiah nikah. Ya, salah satu kru dari Hasan TV nikah. Ya, kemudian saya tanya, apa modalnya mas? Ente berani melamar anak gadis, dia enggak. Yang melamar anak gadis. Modalnya dia bilang cuma satu, tak modal saya cinta. Ya. Kalau cinta sudah ada, maka apapun yang terjadi, apapun yang ada di hadapan, walaupun susah, walaupun sulit, dia akan berusaha untuk mendapatkan. Ya, dia akan berusaha untuk mendapatkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad, "Dzalika li'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum." Yang demikian ini karena mereka benci terhadap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Maka sebab kebencian mereka dengan apa yang Allah turunkan, fa'batu a'malahum, maka Allah akan hanguskan, binasakan, hancurkan amal-amal mereka karena benci terhadap syariat Allah. Berbeda kalau orang yang cinta terhadap syariat Allah, dia akan menjalankannya dengan senang hati, dengan sukacita. Kalau orang punya usaha, usahanya dilatar belakangi dengan hobi, senang. Ya, dia punya hobi tertentu, desainer, ya, atau dia jadi usaha, jalan. Kenapa? Karena berdasarkan kecintaan dia terhadap profesinya. Ya, mengerjakan sesuatu, apapun itu. Orang hobi main musik, ya. Ya, orang hobi main catur, ya. Orang hobi bulu tangkis misalnya, ya. Karena dia suka mau tengah malam mau udah maghrib karena saking senangnya dengan olahraga atau mancing, catur, bulu tangkis tadi, dia lakukan. Kenapa? Karena sudah senang. Maka mahabbatuhu, mencintai kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan, tetapkan kepada diri. Baik, berikutnya yang ketiga adalah al-azmu 'alal fi'li, yaitu berazam untuk mengerjakan, atau berazam, berkomitmen untuk mengerjakan dari kewajiban tersebut. Nah, ketika misalnya kita tahu ada sebuah kewajiban, karena tidak semua ibadah yang ibadah tersebut gratis tanpa modal. Ada ibadah-ibadah tertentu yang harus mengeluarkan harta. Ya, contoh orang sedekah, orang zakat, orang haji, orang umroh. Tidak cukup modal semangat, tidak cukup modal peci, kopiah, baju gamis, kain sarung, atau kupiah, jubah. Enggak, kalau nggak ada bulus nggak bakalan sampai ke Mekah. Ya, orang yang ngomong saya tadi turun sholat di Mekah, asal sholat di Madinah, gitu ya. Kemudian misalnya sholat di Darul Mutakin misalnya, gitu ya, karena punya pintu Doraemon, berarti bohong. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah azam, komitmen yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika adanya semua perintah dan kewajiban. Minimal dia berazam, berkomitmen. Kurban contoh kemarin, orang yang punya duit dia nggak habis-habis kayak tisu, diambil keluar lagi, diambil keluar lagi, ya. Dia disuruh korban saja mungkin walid, wakil, masjid, fikir, dan bisa keluar seperti buat kurban, padahal kurbannya dia. Sementara orang yang punya kerjaan rendahan, entah becak murah, entah becak, entah pedagang asongan, entah pemulung yang mungkin bagi kita anggap sebagai kerjaan rendahan, ternyata dia bisa menyisihkan sebagian hartanya kecil, sedikit, gitu ya. Kemudian dia bisa membeli hewan kurban. Ya, membeli hewan kurban. Ya, di yayasan kami itu ada, kemarin ada APK, aku pengen kurban. Ya, APK, aku pengen kurban. Ya, karena dari sebagian keuntungan kita jual hewan kurban, sebagian keuntungannya memfasilitasi orang-orang yang punya harta sedikit atau tapi punya keinginan kuat untuk berkorban. Ada yang mau celengan, satu celengan di sini kita mau PA, kita hitung sampai cuma 500.000, kita kasih kambing satu. Kenapa? Karena dia pengen, ingin berkorban, semangatnya, komitmennya ada di untuk mengerjakan, untuk melakukan. Nah, kalau kita tahu contoh sholat, ibadah yang wajib harus kita kerjakan, maka berazam, kerjakan, berkomitmen agar bisa melakukan itu sepanjang hari, 5 waktu. Ya, bagaimana kita tidak tinggalkan, kita tidak menunda-nunda, kita tidak meremehkan, kita tidak bermudah-mudah dalam masalah waktu. Kerjakan tepat pada waktunya, kerjakan yang terbaik. Ini adalah azam, komitmen.
yang dimiliki oleh seorang muslim ketika datangnya sebuah perintah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah al-amal. Ya, setelah kita ancam dengan cara kita ingin komitmen melakukannya, kemudian setelah itu ada dan kemudian setelah rencananya terrealisasi, amalkan. Ya, kita udah ngumpulin duit, berazam pengen umroh nih saya nih. Ya, pengen umroh, kita ngumpulin duit. Begitu udah duitnya udah ngumpul, azamnya jadi berubah. Waduh, itu motor cakep itu saya beli aja lah barbarnya. Nah, ini harus punya kemampuan selain dia punya komitmen, dia juga berkeinginan untuk mengamalkan. Ya, jangan sampai berubah daripada niat semula. Ya, maka ini yang paling penting adalah martabah ar-rabi'ah al-amal. Wa katsirun minan nasi idza 'azima aw 'amila wa tabayyana 'alayhi min ta'addumi min man ya'limuhu min syuyukhin aw ghairihi tarkul amal. Kenapa? Banyak orang yang hanya sekedar pengen tahu. Belajar bukan hanya sekedar didengar, dicatat, dipelajari, dihafal, bukan sekedar itu. Tapi yang paling penting diamalkan. Ini adalah wujud asli dari ilmu yang kita pelajari. Bapak-bapak tahu bahwa sholat itu wajib. Bahwa tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa. Maka kita amalkan bagaimana caranya dengan sekuat tenaga kita laksanakan dan jangan kita tinggalkan sholat itu. Nah, itu adalah buah dari ilmu yang kita ketahui tentang kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang ke-5 ya. Yaitu qaumuhu yaqa'u 'ala al-masyru'i khalisan sawaban. Yaitu dia berusaha ketika ada semua kewajiban datang kepadanya, berusaha untuk mengikhlaskan dirinya dan mencari pahala dari Allah. Ya, berusaha untuk mengikhlaskan dirinya dan mencari pahala dari Allah dengan adanya perintah tersebut. Jangan karena iming-iming, jangan karena keinginan, jangan karena syahwat yang lain selain daripada Allah. Zaman kita sekarang fitnah media sosial begitu begitu banyak, ya, dan begitu sangat membahayakan. Ya, orang ibadah saja kepengen dilihat orang. Orang sudah mengumpat-umpat, dia sendiri yang menyebarkan kepada orang-orang. Ya, dia sendiri yang menyebarkan orang-orang, bahkan bikin cerita bohong dengan cara diedit, diberikan kepada orang-orang. Ya, ketika ketahuan bohongnya, dia sendiri yang malu. Ya, latar belakangnya apa pada editan orang lagi jual kopi gitu. Nah, orang sekarang lagi pengennya di zaman dahulu ada seorang tabi'in yang namanya Rabi' bin Husain. Rabi' bin Husain ini seorang tabi'in yang beliau ini cuman sekali seumur hidupnya ketahuan sama rekan-rekannya sholat sunnah di mushola di masjid. Selebihnya bukan berarti tidak sholat kalau di rumah. Nah, kesaksiannya setelah ketahuan dari keluarganya sudah tidak ada. Jadi Rabi' bin Husain ini beliau itu meninggal usia 32 tahun. Ya, Rabi' bin Husain meninggal usia 32 tahun. Ada riwayat lain mengatakan usia 34 tahun. Dia hidup di sebuah tempat yang tempatnya itu ramai orang ahli maksiat. Orang solehnya sedikit. Mungkin pemuda, di kalangan pemuda cuma Rabi' bin Husain saja yang dikatakan orang soleh. Sehingga teman-temannya, rekan-rekan sebayanya nggak senang melihat dia soleh sendirian di kampung itu. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Teman-temannya patungan ngapain? Bayar perempuan buat godain si Rabi' bin Husain. Ini supaya dia sama seperti kita, 11-12 kamu godain saya bayar. Dengan bayaran yang tidak kecil, perempuan ini menerima bayaran tersebut, dia kemudian mulai mau melakukan eksekusi kepada Rabi' bin Husain. Rabi' bin Husain yang didatangi perempuan, ya ingin menggoda dia cuma mengatakan satu, menolak. Bagaimana ketika saya dengan kamu sedang melakukan perbuatan yang Allah tidak suka, Allah benci, tiba-tiba kamu mati. Cuma begitu kan? Tiba-tiba kamu mati. Perempuan ini langsung bagaikan disambal petir, ya, mendengar apa yang ditanyakan, dikasih
tahu oleh siapa? Rabi bin Husain ini, sampai akhirnya dia berlari meninggalkan Rabi bin Husain sambil berteriak histeris dan memberikan uang itu dikembalikan kepada orang yang lain. Seminggu setelah itu Rabi bin Husain meninggal. Seminggu setelah itu Rabi bin Husain meninggal. Ini diceritakan oleh Syekh Bilal yang diambil oleh berbagai kitab, ya, dari kitab Ainanah dan Akhlak Salaf. Di mana kita dari Akhlak Salaf? Nah, Rabi bin Husain ini dia punya kebiasaan kalau baca Quran, ya, ketika ada temannya lewat atau ada orang yang memperhatikan, dia sembunyikan di balik ketiak, ya, pura-pura tidak baca apa. Jika sudah pada lewat, sudah sepi, dia baca. Ya, karena saking apa? Saking kepengennya menjadi keikhlasan, ya, supaya tidak apa? Mudah untuk dia makan dipuji oleh orang lain. Nah, ini yang makom yang membedakan kita dengan mereka. Kita puasa, ya, Senin Kemis kan jarang mungkin, ya, puasa Senin Kemis. Padahal kita udah sembunyikan dan tidak pengen ditanya. Kadang-kadang kita akhirnya tergoda karena lemes atau pura-pura lemes biar ditanya. Apa yang terlemes? Aduh, biasalah lagi puasa. Orang-orang yang puasa Senin saya berpuasa sendirian, kita lemes. Makanya banyak lihat orang makan, orang minum. Wih, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, ya kan? Akhirnya mendapatkan pujian dari orang yang seharusnya amalannya disembunyikan. Ya, maka ini adalah yang kelima, yaitu khalisan sawaban, dia berusaha untuk mengikhlaskan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhdithu, yaitu dia waspada, berhati-hati terhadap perbuatan kewajiban yang sudah dia tunaikan, jangan sampai terhapus, jangan sampai hilang. Dia waspada, terus hati-hati, jangan sampai kewajiban yang sudah dia tunaikan kemudian ini semua sia-sia. Karena apa? Tidak dianggap. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 24. Ya, wa qadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan dengan apa yang mereka semua beramal, mereka semua sudah kerjakan, mereka semua lakukan, tapi itu semua tidak kami terima. Semua kami tolak, kami jadikan debu yang berterbangan. Ya, bagaimana kita di sebuah gurun, kita ambil pasir, kemudian genggamannya kita buka, kemudian banyak angin, tidak ada bekas yang ada dan menempel di tangan kita. Itulah amal-amal yang tidak Allah terima. Padahal mungkin panas kita raup, padahal mungkin panas terik kita rasakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau tahu. Disebabkan karena apa? Dia tidak punya kewaspadaan, kehati-hatian dalam mengerjakan sesuatu yang bisa menghancurkan dan bisa menghilangkan pahala. Salah satunya adalah perbuatan syirik. Ada salah seorang yang sahabat Ridwanullah alaihi ajma'in, dan dia bernama Haris bin Asyams. Haris bin Asyams, Thabit bin Qais bin Syams. Thabit bin Qais bin Syams. Siapa dia? Dia adalah seorang sahabat yang punya kebiasaan ngomongnya kencang, stereo keras. Termasuk di hadapan Rasulullah. Padahal di hadapan Rasulullah ketika kita ngomong ada adabnya. Ya, ada adabnya. Tidak boleh suara kita melebihi suara beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Volumenya di atas volume Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din. Sebagaimana kalian ngomong dengan sesamanya. Ya, sebagaimana kalian ngomong dengan sesamanya. Imbasnya apa? Antahbatu a'malukum. Amal-amal kalian akan dihapus sementara kalian tidak sadar. Thabit bin Qais baper ketika ayat itu. Dengan Allah katakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sementara Thabit bin Qais punya kebiasaan ngomong di depan Rasulullah volumenya kencang sampai dia nggak sanggup ketemu sama Rasulullah, menangis sepanjang hari. Jangan-jangan itu ayat buat saya.
Sampai ketika Rasulullah sedang bermajlis, dia kehilangan Sabit bin Qais. Ditanya, Sabit bin Qais kemana? Tidak ada. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, saya tahu, pasti dia ada di rumahnya. Wahai Rasulullah, tolong pergi ke dia, tanya bagaimana keadaannya. Ya, ini contoh Rasulullah pemimpin kehilangan anak buahnya, kehilangan sahabatnya, dicari, ditanyain. Kalau sakit, ditengok, ditanyain kabar. Maka laki-laki ini bertemu dengan ke rumahnya Sabit bin Qais. Dia dapat hidupnya sedang begitu. Maka ditanya ya oleh laki-laki ini kepada Sabit bin Qais. Maka masyarakat, bagaimana kondisi kamu? Syarrun, bagaimana kondisi kamu? Apa dia katanya Pak? Syarrun, buruk. Kondisi saya aja jelek. Kalau orang bertanya kan kayak Pak Aluk, alhamdulillah, kayak Pak Syahnu kan, alhamdulillah. Dia ditanya kayak Pak Syahnu kan, syarrun, buruk. Kabarnya jelek. Karena yang kalau sautahu fawqa sautin Nabi. Saya itu kalau ngomong di depan Rasul suaranya selalu kencang. Kemudian sekarang Allah turunkan di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua ini, kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Dan di akhirnya Allah katakan, antak batu amalikum wa antum la tashkurun. Allah akan hanguskan, akan hilangkan, akan binasakan, gugurkan semua amal-amal kalian, tapi kalian enggak sadar. Ini jangan-jangan Allah akan hancurkan semua amal saya. Sudah dilakukan oleh Sabit bin Qais. Masa bapak dengan apa yang Allah berikan. Maka kemudian laki-laki ini balik menemui Rasulullah. Diceritakan apa yang sudah dialami bersama Sabit bin Qais bin Syams. Kemudian diceritakan oleh orang ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, idhab ilaihi, kamu pergi lagi kepadanya, faqul lahu innaka lasta min ahlin nar walakin min ahlil jannah. Kamu ketemu lagi sama dia, balik ketemu sama rumahnya, balik ke rumahnya, katakan sama dia, innaka lasta min ahlin nar, kamu itu bukan ahli neraka, walakin min ahlil jannah, akan tetapi engkau bagian daripada penghuni surga. Ya, insyaallah ya. Sebuah kabar gembira khusyuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini yang bernama Sabit bin Qais bin Syammas, yang mungkin dibandingkan dengan sahabat-sahabat kibar namanya berbeda. Ya, tapi ternyata di pandangan Allah, di kalangan penduduk langit, di kalangan para sahabat, beliau adalah orang yang sangat dikenal. Ya, dan Nabi SAW melegitimasi beliau min ahlil jannah, pintu surga. Yang Rasulullah SAW sebutkan pintu surga itu antara satu kusen dengan kusen lainnya, baina Makkah wa Busra. Satu kusen dengan kusen lainnya jaraknya antara Makkah dan Busra. Busra itu salah satu tempat yang ada di negeri Syam. Sekarang di Suriah. Ya, sekarang di Suriah. Jarak antara Makkah dengan Suriah itu kusen surga, pintu surga dengan satu dengan yang lain. Dan Rasulullah masih mengabarkan yang masuk ke situ lewat pintu situ berdesak-desakan, padahal kusennya lebar selebar-lebar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Orang yang masuk surga banyak. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Kemudian yang berikutnya itu yang berapa? Yang ketujuh, terakhir. At-tabatu alaihi, istiqamah. Ya, istiqamah. Inilah yang paling berat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya pengen masuk surga. Ya, bagaimana caranya saya pengen masuk surga? Rasulullah cuma menjawab satu, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan kalimat itu. Sudah selesai. Ya. Maka di dalam kitab Al-Munjiyat, Ashrun minal Munjiyat, yaitu 10 hal yang akan menjadi sebab keselamatan bagi seseorang. Besok insyaallah teman-teman yang ada waktu di sini, saya akan ada kajian subuh di sini menghadiri. Ya. Ini akan saya bahas Ashrun minal Munjiyat, yaitu 10 hal yang akan menjadi sebab keselamatan seorang muslim dari apa? Dari neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Utsman tadi sampai dia diucapkan salah dari Umar bin Khattab, dia tidak dengar. Kemudian dia memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Dia mengatakan, saya sangat menyesal
Ketika Rasulullah masih ada, saya tidak pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana resep dan cara ketika saya ingin selamat dari kehidupan dunia. Maka Abu Bakar sebagai seorang mertuanya Rasul dan sahabat terdekat dengan Rasulullah ternyata pernah bertanya tentang masalah itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan bahwa orang yang selamat adalah orang yang dia mau menerima mini dariku. Kau bila mini, yaitu menerima dari saya sesuatu yang paman saya tolak. Yang dimaksud paman saya adalah Abu Thalib. Ya, yang Abu Thalib yaitu pamannya tolak. Nah, siapa yang menerima apa yang saya sampaikan, tawarkan, sodorkan kepada Abu Thalib ini, maka itulah orang yang selamat. Yang kalinya apa? Kalimat la ilaha illallah. Berpegang teguh kepada itu saja, la ilaha illallah, sangat berat, sangat susah. Ya, kenapa? Tantangannya, tradisi, adat, budaya yang kemudian mempengaruhi otak sampai akhirnya bikin perbuatan kesyirikan, kesalahan. Ya. Di awal bulan yang lalu saya sempat mampir ke Merapi, ya. Di Gunung Merapi, mungkin bapak-bapak yang tinggal atau ada asalnya di sana, ya. Nah, kemudian di Gunung Merapi itu kurang lebih 4 km lagi sampai ke puncak, ya, sampai ke kaki Gunung Merapi. Ya, di situ ada museum, ya. Museum yang dulu itu mungkin di Merapi kurang ada objek, gitu ya, tapi dengan adanya meletus sejak tahun 2010 itu ternyata banyak orang berbondong-bondong ke sana. Nah, kemudian di satu rumah itu, ya, ada sebuah museum yang rumah itu berdekatan dengan rumahnya Mbak Marijan yang sekarang di daerah tempat Mbak Marijan di sekitarnya sudah direlokasi dan tidak boleh orang tinggal di sana lagi. Dan itu Masya Allah semuanya barang-barang yang menjadi korban orang-orang Ketabuk ada semua di situ. Dan satu yang menarik bagi saya, ada sebuah kamar khusus yang ada di museum itu. Kamarnya itu dipagari kayu, ya, pagar kayu dengan letter bintang gitu ya, yang letter bintang, tapi masih bisa dilihat dari orang yang ada di luar. Dalamnya semua masalah yang berkaitan dengan dunia perkelenikan ada seperti itu. Ya, perkelenikan ada semua. Baik itu patung, baik perhiasan, itu semua dikumpulkan di situ. Dan di atasnya ada tulisan wanita haid tidak boleh masuk. Wanita haid tidak boleh masuk, gitu ya. Saya tanyakan sama IO-nya, ini kenapa masuk wanita haid tidak boleh masuk? Takut aja ada kejadian tertentu. Ya, kemudian gini ada di situ. Namanya bikin perempuan itu kesurupan dan lain-lain. Ya, situ ada tulisannya tidak boleh dibuat, bisa apa aja dalamnya ya. Artinya apa? Ini ternyata sesuatu yang menyulitkan. Ya, bagi seseorang yang hidup di sebuah tempat tertentu untuk mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka inilah yang paling berat. Ketika ada sebuah perintah, kita sudah berjaga, kita sudah lakukan, kita sudah berazam untuk melakukan, kita sudah mencintainya, kita sudah mengilmuinya, berusaha untuk mengikhlaskannya, istiqomah yang menjadi kunci rahasia. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung dari akhirnya. Kenapa tergantung dari akhirnya? Contoh, ya, kalau bapak misalnya sholat, ya, kemudian diimami, ya, lepas kuliah suaranya enak, dengar merdu, gitu ya. Terus kemudian kita nangis karena dengar suaranya enak, mantap, gitu ya, kita nangis. Kemudian sudah tahiyat akhir, mau sebentar lagi salam, keluar sesuatu dari belakang kita. Dianggap apa enggak sholatnya sebelumnya? Batal. Harus ngapain? Wudhu lagi, sholat lagi, yang belum tentu keduanya nangis seperti yang tadi. Itulah amal bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Maka Nabi SAW sebutkan, ada orang yang tinggal sejengkal lagi mau masuk neraka, dia melakukan amalan ahli surga, akhirnya jadi ahli surga. Ada orang yang sejengkal lagi mau masuk surga, dia melakukan amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Inilah akhir dari kehidupan kita yang kita cari. Kita usahakan agar Allah SWT memberikan istiqomahan kepada kita. Sudah isya betul? Alhamdulillah ya. 7 prinsip dan sikap seorang muslim menghadapi perintah dari Allah SWT berupa kewajiban. Kita ulang yang pertama tadi apa? Mengilmuinya, ya, mengilmui dari perintah tersebut. Gimana caranya ketika perintah itu ada datang kepada kita? Sholat misalnya, gimana cara kita mengilmui sholat tersebut? Terus yang kedua tadi apa? Mencintainya. Yang ketiga tadi berazam, berkomitmen untuk mengerjakan. Yang keempat mengamalkan. Yang kelima
Ya, berusaha untuk ikhlas dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang keenam tadi apa? Menjauhi, waspada, berhati-hati terhadap amalan yang bisa menggugurkan pahala kita. Dan yang terakhir yang ketujuh apa? Istighfar dalam melaksanakan. Ini tujuh Pak. Ya, ketika ada perintah dan perintah Allah kita laksanakan, inilah sikap kita yang benar, sikap kita sejati terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perdana kita malam hari ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan ganjaran ya kepada kita ya. Kita semua sudah capek untuk sibuk untuk mencari nafkah ya, kemudian di rumah mungkin ada persoalan tertentu, harus ada siaran charger dari kita yang perlu mempelajari kita para ulama yang akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berislam dengan benar, sehingga kita akan semakin bangga dengan agama kita dan semakin yakin bahwa dengan agama ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan syaitan yang tertutup. Maka tidak terkadang berdoa kepada majlis Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah